Yoho, kembali lagi di Jepnime. Anime bukan hanya untuk anak-anak. Ada sejumlah serial yang memang ditujukan untuk audiens dewasa dan tidak cocok untuk anak karena muatannya. Anime seperti ini biasanya punya persamaan tema yang lebih gelap. Mereka menampilkan sisi kelam manusia dan kehidupan mereka. Adegan-adegannya biasanya mengerikan, keras, kejam, dan berdarah-darah. Ceritanya juga lebih serius dengan setting dunia yang lebih kelam dari anime shonen biasa. Anime dewasa seperti ini sering disebut seinen. Mereka menargetkan audiens dengan pemikiran yang sudah dewasa. Anime seinen sudah ada sejak 1990-an. Meski sebagian populer, namun tetap saja anime ini tidak cocok untuk anak-anak karena harus ditonton orang yang sudah bisa mencerna tema-tema seperti balas dendam dan pembunuhan kejam. Apa saja anime yang cocok ditonton audiens dewasa? Nah, ini 8 di antaranya. Tapi sebelum kita lanjut, mohon support channel ini dengan subscribe, like, comment, and share ya. Oke, terima kasih. Di urutan yang ke-8 ada anime Ghost in the Shell. Serial ini adalah salah satu yang paling tua. Manga Ghost in the Shell dirilis pada tahun 1989. Selama perjalanannya, manga cyberpunk ini sudah diadaptasi dalam sejumlah film dan serial anime. Serial ini bersetting pada tahun 2029 di sebuah kota bernama Nihama yang merupakan metropolitan dengan teknologi canggih. Warganya bisa mengganti anggota tubuhnya dengan robot. Serial ini berkisah tentang Mayor Motoko Kusanagi dari Seksi 9 yang memimpin penyidikan kasus peretas misterius yang dikenal sebagai Dalang. Dia meninggalkan jejak korban yang dibuat kehilangan memori mereka. Tubuh Dalang nyaris semuanya robotik. Seperti banyak orang di Nihama City saat itu yang memberikan kekuatan luar biasa, Motoko dan anak buahnya mengikuti jejak kriminal itu. Pihak lain termasuk Seksi 6 mulai terlibat. Ini membuatnya terpaksa menghadapi kerumitan kasus ini. Digelayuti pertanyaan filosofis seperti tentang arti hidupnya, Motoko pun sadar kalau dalangnya lah yang bisa menjawab pertanyaan itu. Di urutan yang ke-7 ada anime Baccano. Serial ini diangkat dari 4 novel ringan karya Ryohgo Narita dengan judul yang sama. Meski lebih setia pada 3 novel pertamanya, novel keempatnya lebih longgar dan lebih menjadi cerita yang eksklusif untuk anime. Animenya juga mengadopsi gaya bercerita yang tidak linear. Cerita tiap novel diceritakan berurutan satu sama lain dengan plot yang berbeda. Serial ini bersetting di Chicago pada awal tahun 1930-an. Serial ini juga mengikuti sejumlah peristiwa yang sepertinya tidak terkait baik waktu dan tempatnya. Tapi mereka adalah bagian dari cerita yang lebih besar, yaitu alkimia, bertahan hidup dan keabadian. Yang menyatukan semua itu adalah calon pencuri bernama Isaac dan Miria. Di urutan yang ke-6 ada anime Tokyo Ghoul. Anime ini berkisah tentang seorang mahasiswa bernama Ken Kaneki yang kutu buku dan penyendiri. Dia menghindari semua berita tentang ancaman ghoul pemakan daging yang muncul dalam bentuk manusia dan bercampur dengan populasi mereka. Kehadiran Kaneki menarik perhatian seorang cewek bernama Rije Kamishiro yang mengajaknya berkencan. Saat mengantar Rije pulang, Kaneki tahu kalau Rije bukanlah manusia. Cewek itu membawanya dengan niat jahat. Setelah pertarungan tragis, Kaneki bangun di rumah sakit. Nyawanya selamat setelah dokter mentransplantasikan organ Rije yang tewas ke tubuhnya. Tubuh Kaneki pun mulai berubah menjadi hybrid manusia ghoul. Kaneki kini pun harus bergantung pada rasa kemanusiaannya di tengah konflik antara monster baru dan pemerintah. Di urutan yang kelima ada anime Hellsing Ultimate. Ada 2 adaptasi Hellsing dari manga yang sama. Hellsing pertama adalah adaptasi manga sepanjang 13 episode yang ceritanya berbeda dari manganya. Sementara yang kedua adalah Hellsing Ultimate, sebuah OVA yang ceritanya mengadaptasi manganya. Hellsing Ultimate berkisah tentang Hellsing, organisasi yang mendedikasikan diri untuk menghancurkan pasukan gaib pemangsa manusia yang mengancam keberadaan manusia. Kepalanya adalah Integra Hellsing. Dia juga menghabiskan hidupnya untuk melawan para makhluk yang tidak mati itu. Pasukan besar Integra tidak sebanding dengan senjata pamungkasnya, Alucard, seorang vampir.
Alucard bekerja melawan jenisnya sendiri sebagai Algojo Hellsing. Bersama pelayan barunya, Saras Victoria, Alucard tidak hanya harus melawan vampir, tapi juga para penentang Hellsing. Serial ini membuktikan kalau orang tidak selalu seperti penampilan mereka. Selain itu, senjata terhebat kadang muncul dalam bentuk mimpi terburuk seseorang. Di urutan yang keempat ada anime Full Metal Alchemist Brotherhood. Serial ini berkisah tentang kakak beradik bernama Edward dan Elric yang berakhir dengan realitas baru setelah sebuah eksperimen alkimia mengerikan. Mereka berusaha membangkitkan kembali ibu mereka yang sudah meninggal. Alih-alih, mereka malah mengalami nasib tragis. Tubuh Elric tercerai-berai dan Edward kehilangan kakinya. Dia terpaksa mengorbankan salah satu tangannya untuk menjaga jiwa Elric di realitas fisik dengan mengikatnya dengan kostum jirah. Serial ini adalah penyulingan murni dari genre shonen berkat pembangunan dunia yang sempurna, aksi beramai-ramai, dan tema yang cerdas secara emosional. Sebagian besar pujian diberikan kepada episode klimatik atas cara adegan aksi dan moralnya yang diceritakan. Banyak yang menganggap ini lebih bagus dari konklusi anime pertamanya. Di urutan yang ketiga ada anime Parasit the Maxim. Serial ini diangkat dari manga berjudul Parasit yang diciptakan Hitoshi Iwaki. Manganya dipublikasikan dari 1988 sampai 1995. Sedangkan animenya tayang perdana pada 2014. Serial ini punya gambar atau adegan yang mungkin akan membuat penontonnya mual atau terganggu. Serial ini berkisah tentang siswa SMA bernama Shinichi Izumi yang menjadi korban serangan alien parasit yang menginfiltrasi manusia dengan masuk ke otak target yang rapuh. Tapi parasit itu gagal menguasai otaknya dan berakhir di tangan kanannya. Tidak bisa pindah, parasit bernama Migi itu pun harus bergantung pada Shinichi agar tetap hidup. Mereka berdua harus membela diri dari parasit musuh. Serial ini menampilkan body horror yang bisa membuat penontonnya mual atau terganggu. Makanya serial ini sangat tidak disarankan bagi mereka yang tidak kuat melihat hal-hal yang seperti itu atau orang di bawah usia dewasa. Di urutan yang kedua ada anime Berserk. Anime ini diangkat dari manga karya Kentaro Miura dengan judul yang sama. Dibuat pada tahun 1990-an. Serial ini dibuat anime dalam 2 periode. Animenya sendiri berkisah tentang Guts, pemimpin sekelompok tentara bayaran bernama Grup Elang. Dilabeli kematian dan ditakdirkan diburu iblis sampai hari dia mati, Guts melakukan perjalanan untuk menghindari nasib mengerikan itu. Dia menghunus pedang raksasanya, pembasmi naga, dan bersumpah untuk membalas dendam terhadap siapapun yang bertanggung jawab atas kutukannya itu. Anime ini juga dikenal atas adegan-adegannya yang kejam dan berdarah-darah. Terinspirasi era Eropa Pertengahan. Serial fantasi gelap ini mengangkat banyak tema barat seperti kehendak bebas, takdir, dan korban jiwa. Sifat dan moralitas manusia juga ada di serial ini. Karakter utamanya Guts tidak beroperasi di area hitam atau putih, tapi di area abu-abu. Hingga saat ini Guts dianggap sebagai karakter paling badass sepanjang masa. Di urutan yang pertama ada anime Cowboy Bebop. Serial ini berjalan sepanjang 26 episode dalam 6 sesi yang setiap sesinya berisi 4-5 episode. Serial ini kini sudah dianggap sebagai salah satu serial klasik dan menjadi salah satu anime terbaik yang pernah ada. Serial ini berkisah tentang kehidupan kru pemburu hadiah yang menumpangi kapal antariksa bernama Bebop pada 2071. Kru ini terdiri atas Spike Spiegel, Jet Black, Ain, Faye Valentine, dan Edward Wong. Setiap perjalanan yang mereka lalui akan mengungkapkan masa lalu gelap dan misterius setiap anggota kru ini. Serial ini menggabungkan banyak genre. Tema paling menonjolnya adalah kebosanan eksistensial, kesepian, dan ketidakmampuan meninggalkan masa lalu. Karakter utamanya Spike yang nyentrik dan tema gelap yang dibawa serial ini menjadikan Cowboy Bebop menarik.
Nah, itu tadi 8 anime yang cocok untuk orang dewasa. Jadi, segitu dulu ya. Kalau ada salah-salah kata, mohon maaf dan terima kasih. Mouth